Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, juga para pembina yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat isya secara berjamaah di masjid yang mubarak ini, Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asyiri, Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Gombara, Makassar. Salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia, dan semua kita yang berada di dalam masjid yang penuh mubarak ini, sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, dan juga sebagai uswatun hasanah. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita melanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 45, mari kita berdoa dahulu pembukaan sama-sama ya. Isti'azah, basmalah, kemudian membaca doa. Ya, baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, iftah lana, bukakanlah kami, hikmatak, pintu hikmahmu, wansur alaina, dan curahkanlah kepada kami, rahmatak, rahmatmu, min khazaini rahmatik, dari perbendaharaan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha penyayang. Ya, baik, kita mulai sama-sama dulu, kita membaca ayatnya ya. Saya dulu, baru kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in.
Jadi kita harus tahu kosakatanya ya. Wasta'inu, apa artinya wasta'inu? Minta tolonglah ya. Minta tolonglah. Dari kata awana yu'awinu atau ana yu'inu, menolong. Ditambah 3 huruf alif, sin, dan ta menjadi ista'ana. Ya, kalau awana menolong, atau ana yu'inu atau awana yu'awinu itu menolong. Kalau ditambah alif, sin, ta maka itu artinya minta tolong. Di dalam hadis dikatakan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Jadi Allah menolong ya hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi kalau kita tolong saudara kita, Allah pun akan menolong kita. Jadi jangan takut kita mau menolong seseorang, karena itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam Al-Qur'an wa ta'awanu, ya kalau tambah ta dan alif wa ta'awana ya ta'awanu itu saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, itu tidak boleh, haram. Jadi kita ini harus tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian wasta'inu. Ya, ini dalam bahasa Arabnya artinya utlubul ma'unah ala umurikum. Ya. Artinya minta tolonglah kamu dalam menghadapi urusan atau kesulitanmu. Nah, jadi ini minta tolong dalam hadis ya. Dalam hadis di sini dikatakan iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta tolong, minta sesuatu, mintalah kepada Allah ya. Wa iza stanta fasta'in billah. Dan apabila kamu meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ya. Kemudian wa'lam, ketahuilah innal ummata law ijtama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Artinya ketahuilah bahwa apabila seluruh umat ini mau memanfaatkan kamu ya sesuatu ya, tidak akan mampu mereka memanfaatkan kamu kalau Allah belum menghendaki, kecuali kalau Allah sudah takdirkan. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka bi syai'in wa lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan apabila mereka berkumpul ya untuk membahayakan kamu, mereka tidak akan mampu membahayakan kamu kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kita boleh minta tolong kepada selain Allah ya. Kalau manusia itu bisa menolong ya. Jadi dalam hal-hal yang bisa ditolong oleh manusia kita bisa minta. Tapi yang tidak bisa ditolong oleh manusia maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dijelaskan jika manusia membutuhkan suatu pertolongan ya, hendaklah ia meminta pertolongan kepada Allah. Tetapi tidak ada larangan untuk meminta pertolongan kepada selain Allah jika memang orang tersebut dapat menolongnya. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'inur rajula fi zaibatihi ya fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'uhu 'alaiha ya, mana'atan sadaqatan ya.
mana'ahu sadaqatan. Artinya kamu menolong seseorang berkenaan dengan tunggangannya, dengan menaikkan orang tersebut ke atasnya atau mengangkatkan barangnya ke atasnya adalah sedekah. Ya, jadi ini kalau kita minta tolong kepada seseorang untuk diangkatkan barang kita, itu boleh, ya. Atau kita diangkat untuk naik kendaraan, itu boleh. Ya, tetapi yang tidak boleh itu kalau kita meminta yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, seperti meminta berkah, meminta keamanan, kesembuhan, ya, minta kesehatan. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dijelaskan utlubu al-ma'unah ala umurikum. Ya, mintalah tolong atas segala urusan-urusanmu. Ya, di dalam surah Al-Fatihah, ya, ayat 6, ya, dikatakan ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Nah, jadi kita minta tolong itu wasta'inu bis sabri. Minta tolonglah dengan sabar. Ya, sabar itu al-habsu, ya, lin nafsi ala ma takrahu, yaitu menahan diri apa yang kesulitan yang dihadapi atau apa yang kita tidak suka, kita menahan diri untuk tidak marah-marah, untuk tidak mengeluh, ya, untuk tidak menyalahkan kepada yang kita benci atau kepada yang kita tidak sukai. Nah, itu artinya sabar. Ya, terimalah dengan kesabaran. Dalam pepatah Arab dikatakan as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. Ya. Kesabaran itu seperti buah empedu yang pahit rasanya. Tetapi buah dari kesabaran itu adalah lebih manis daripada madu. Nah, memang sabar itu sulit, tetapi hasil dari kesabaran itu adalah indah. Ya. Jadi itulah diperlukan kesabaran. Watawasau bis sabri was salat. Watawasau bis sabri, watawasau bil haq. Salillah mengingatkan kepada kesabaran dan kepada kebenaran. Ya. Jadi ini perlu kita di pesantren ini perlu ada jiwa sabar. Memang di dalam kehidupan ini banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, rintangan, beberapa cobaan-cobaan. Ya, itu harus dihadapi dengan sabar. Ya. Ada ulama membagi 3 sabar itu, ya. Pertama, sabar di dalam kepatuhan. Ya, sabar ketika kita taat kepada perintah, melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan zakat, itu dibutuhkan kesabaran. Ya. Kedua, sabar di dalam menjauhi larangan. Ya, sabar kita meninggalkan larangan-larangan seperti dilarang berjudi, berzina, dilarang membunuh, ya, semua itu dibutuhkan kesabaran. Dilarang mencuri. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam menghadapi berbagai musibah atau masalah. Ya, itu 3 macam kesabaran. Kemudian wasta'inu bis sabri was salat. Ya, dan salat, ya, melakukan salat. Di sini afradaha bi zikri ta'ziman lisaniha. Jadi di sini dikhususkan salat. Kenapa? Karena salat itu sangat tinggi kedudukannya. Ya. Wa fil hadis kana sallallahu alaihi wasallam idza khazabahu amrun, ya, badara ila salat.
Rasulullah sendiri kalau dia menerima suatu malapetaka atau kesedihan atau musibah atau apa saja yang memberatkan atau menyulitkan, dia bersegera untuk salat. Salat untuk menenangkan diri ya dari semua yang menyusahkan. Ya, jadi ini karena salat itu adalah artinya doa dalam bahasa. Jadi kalau kita salat berarti kita berdoa. Kita apalagi di dalam salat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata li dzikri, ya. Tegakkanlah salat untuk mengingatku, ya. Jadi di sini dikatakan wakila ya, al khitabu lil yahud lamma aqahum minal iman. Nah, ini katanya ayat ini turun kepada orang Yahudi, ya. Ya, karena mereka tidak mau menerima iman, ya. Tetapi mereka wahubbur riyasah, ya, mereka cinta kepada kedudukan, ya, karena nafsu itu kepada kedudukan dan nafsu itu juga kepada tidak mau beriman. Nah, itu makanya disuruh berdoa untuk minta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran. Ya, maka disuruh as-sabru dengan saum. Ya, sabru itu termasuk saum karena saum itu menahan. Ya, ada di dalam bahasa itu as-saum artinya al-imsak, menahan. Jadi bisa saja menahan marah, menahan untuk tidak berbuat jahat, menahan makan minum di pagi di siang hari, ya. Nah, makanya dikatakan as-saum. Kenapa disuruh bersabar dengan as-saum? Karena as-saum itu menghancurkan yang namanya syahwat atau menurunkan syahwat, ya. Orang yang kuat syahwatnya, cara menurunkannya itu dengan berpuasa. Jadi apabila ada anak muda yang sudah mampu untuk menikah, ya, tetapi dia tidak punya kemampuan dalam materi, ya, cuma mampu dalam syahwat, nah, maka cara menghindari itu adalah dengan puasa. Ya ma'asyaras syabab, kata Rasul, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Ya, apabila sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa illam yastati fa alaihi bisyam. Tapi kalau dia tidak mampu karena tidak punya kemampuan dalam hal materi, ya, dalam hal kekuatan fisik, ya, maka berpuasalah. Fa innalahu wija. Karena berpuasa itu menahan diri dari nafsu. Makanya di sini dikatakan wa huwa saum. Jadi yang dimaksud kesabaran di situ juga adalah puasa. Li'annahu yuksiru asyahwah. Karena puasa itu menurunkan syahwat atau menghancurkan syahwat. Wassalat, dan juga salat. Kenapa salat? Li'annaha turisu al-khusyu'. Karena salat itu mewariskan khusyuk, ketundukan, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, khusyuk. Jadi ada namanya tunduk dengan salat, yaitu khusyuk, ya. Wa tunfi al-kibr, ya, dan salat itu juga menghilangkan ketakaburan, ya, karena orang salat itu dia menghadap kepada Allah, ya, bertemu dengan Allah dalam hati, ya, sehingga ketakaburan itu bisa hilang dengan sendirinya. Tapi kalau orang tidak salat, itu dia takabur. Makanya yang dikatakan takabur itu sombong, ya,
Pertama, kalau dia merasa lebih, dari yang lain, seperti iblis, dia merasa lebih baik daripada Adam. Jadi kalau kamu merasa lebih baik dari selain kamu, nah itu sudah ada unsur ketakaburan, karena semua kita ini diciptakan sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya takwanya. Kullukum sawasya, setiap kamu ini sama saja. Kullukum min bani Adam, semua kamu ini dari anak cucu Adam, ya. La farqa li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada perbedaan antara Arab dan asing, illa bit taqwa, kecuali dengan takwa. Jadi jangan ada merasa lebih. Kalau ada yang merasa lebih, masih ada di atasnya. Di atas langit masih ada langit. Ya. Ada itu bahasa Arab dalam pepatah mengatakan, kullama zadani ilmun zadani jahlun fil fahmi. Setiap bertambah ilmuku, maka bertambah pula kebodohanku dalam pemahaman. Jadi orang itu makin belajar, makin merasa bodoh, karena masih banyak ilmu yang dia belum dapatkan. Jadi semakin dicari ilmu itu semakin kurang rasanya. Nah, seperti padi yang tumbuh, ya, ke atas, makin naik makin menunduk. Nah, itu orang yang tawadu namanya. Tawadu itu rendah hati. Ya, kalau terhadap sesama manusia itu namanya rendah hati. Tapi kalau terhadap Allah rendah diri, ya diri kita rendah. Tapi kalau sesama manusia itu hati kita yang rendah. Ya, bedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Ya. Dalam pepatah Arab dikatakan tawada takun kan najmi la halinazirin. Ya, artinya rendah hatilah kamu seperti bintang. Ya, bintang itu ada di langit paling tinggi. Tetapi la halinazirin, dia menampakkan dirinya di permukaan air. Permukaan air itu sangat rendah. Nah, itu dia karena tawaduknya itu, ya, kepada sesama manusia. Nah, jadi itu kebalikannya takabur. Takabur itu merasa lebih dan menantang, ya, menantang Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mau melakukan perintah, bahkan mau melakukan larangan. Itu namanya takabur. Kalau ada orang merasa biasa-biasa saja dengan meninggalkan salat, meninggalkan perintah Allah, itu takabur namanya. Nah, makanya salat itu bisa menghilangkan yang namanya takabur. Wa innaha as-shalah lakabirah. Ini salat sungguh berat, ya. Berat dilakukan bagi orang yang malas, bagi orang yang melalaikan, bagi orang yang tidak merasa tenang dengan salat. Itu berat. Nah, kecuali illa alal khasiin, kecuali yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya kita minta tolong kepada Allah dengan melakukan salat dan dengan kesabaran, ya. Maka itu orang yang sabar itu selalu bersama Allah. Ya, innallaha ma'as sabirin. Ya, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi ini salat sungguh berat kecuali orang yang khusyuk. Ya, as-sakinina fit ta'ah, yang tenang dalam ketaatan. Jadi orang yang betul-betul taat itulah yang dapat kemudahan untuk melakukan salat. Tetapi orang yang tidak taat, itu yang sulit untuk melakukan salat. Jadi kalau kamu ada bermacam-macam kesulitan, bermacam-macam kepedihan, bermacam-macam penderitaan, ya ambil air wudhu, ya. Ambil air wudhu, kemudian salat 2 rakaat, lalu minta doa kepada Allah, terutama di tengah malam. Ya, kalau di tengah malam itu betul-betul kamu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena
Rasulullah mengatakan aksus salam, ya, sebarkan salam, wa atimut ta'am, beri makan, ya, wasilul arham, dan hubungkan silaturahmi, wasallu bil lail, dan salatlah di tengah malam, wan nasu niyamun, pada waktu manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu insya Allah pasti masuk surga dengan aman dan selamat. Ya itu saja. Yaksus salam, sebarkan salam, atit muta'am, beri makan, kemudian wasilul arham, hubungkan silaturahmi, kemudian wasallu bil lail wan nasu niyam, salat di malam hari, yaitu sepertiga malam terakhir sebelum fajar, ya, karena sebelum fajar itu yaitu sangat dekat dengan Allah untuk diterima doa kita. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Mari kita tutup dengan membaca doa isti'azah, basmalah, kemudian membaca doa penutup. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ij'al hadzal Qur'an, jadikanlah Al-Qur'an ini rabi'a qulubina, sebagai penjernih hati kami, wa nura sudurina, dan penerang dada kami, wa jillai husnina, dan menghilangkan kesedihan kami, wa zihaba hammina wa ghammina, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.